Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan masuk ke hukum yang kelima atau prinsip yang kelima tentang pertumbuhan pribadi atau di dalam meningkatkan potensi diri. Kita masuk di hukum yang kelima, yaitu hukum konsistensi. Hukum konsistensi. Hukum konsistensi berbunyi gini: motivasi membuat Anda bergerak, disiplin membuat Anda bertumbuh. Motivasi membuat kita bergerak, disiplin membuat kita bertumbuh. Jim Tressel pernah berkata demikian: tanda keunggulan dan ujian kebesaran adalah konsistensi. Tanda keunggulan dan ujian kebesaran adalah konsistensi. Ketika John C. Maxwell memulai karirnya sebagai pembicara, dia percaya bahwa memotivasi orang lain adalah kunci untuk membantu meraih sukses. Bila dia dapat membuat audiens atau mereka melangkah ke arah yang tepat, pikirnya, maka mereka akan sukses. John akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan alasan kepada orang lain untuk bekerja keras. Dia berusaha membuat mereka tertawa, dia berusaha menyentuh hati mereka. Sasarannya adalah begitu menginspirasi orang sehingga mereka siap untuk menyerang neraka dengan pistol air. Usai melakukannya, John meninggalkan lokasi dengan pemikiran bahwa dia telah melakukan tugasnya dengan baik. Namun sering motivasi apapun yang diterima oleh orang-orang tersebut nampaknya tidak bertahan lama. Hingga kini, John masih percaya pada motivasi. Semua orang ingin didorong semangatnya. Semua orang senang mendapatkan inspirasi. Tetapi, kalau berkaitan dengan pertumbuhan pribadi, inilah kebenarannya. Motivasi membuat kita bergerak, tetapi disiplinlah yang membuat kita bertumbuh. Beginilah bunyi hukum konsistensi. Tidak peduli seberapapun berbakatnya kita, tidak peduli seberapapun banyaknya kesempatan yang kita peroleh, bila kita ingin bertumbuh, konsisten adalah kuncinya. Nah, kita akan belajar bagaimana supaya kita konsisten. Jadi itulah hukum daripada hukum yang kelima, hukum konsistensi. Tapi baiklah, kita akan belajar cara bertumbuh secara konsisten. Jika sahabat Mr. Sorchan ingin lebih berdisiplin dan konsisten dalam performa kita, kita perlu untuk lebih berdisiplin dan konsisten dalam pertumbuhan kita. Bagaimana kita melakukannya? Dengan mengetahui apa, bagaimana, mengapa, kapan peningkatan atau pertumbuhan pribadi tersebut. Luangkanlah waktu untuk mempertimbangkan 4 pertanyaan mengenai pertumbuhan kita. Pertanyaan yang pertama, tahukah kita apa yang kita perlukan untuk bertumbuh? Tahukah kita apa yang kita perlukan untuk bertumbuh? Jurnalis dan penulis George Lominer berkomentar, Anda perlu bangun setiap pagi dengan tekad bahwa jika Anda pergi tidur nanti malam, tidurnya dengan rasa puas. Itu memang benar. Tetapi penting untuk mengetahui kemana kita harus mengarahkan tekad tersebut. Kita sudah membahas dengan rinci di segmen sebelumnya, tetapi ini perlu diulang ya. Kita harus mengembangkan diri sendiri kalau ingin berhasil. John sering kali melihat orang-orang yang memiliki maksud hidup yang tidak konsisten dalam kemajuan mereka. Mereka memiliki ambisi
untuk berhasil dan mereka menunjukkan kecakapan dalam pekerjaan mereka. Namun mereka tidak dapat maju. Mengapa? Karena mereka mengira bahwa mereka dapat menguasai pekerjaan mereka dan tidak perlu menguasai diri sendiri. Salah besar. Masa depan kita tergantung pada pertumbuhan pribadi kita. Memperbaiki diri sendiri setiap hari, memastikan masa depan yang dipenuhi oleh kemungkinan untuk kita. Ketika kita mengembangkan diri kita sendiri, kita mengembangkan cakrawala kita, pilihan kita, kesempatan kita, dan potensi kita. Sejak memulai karirnya pada tahun 1969, jika John menghabiskan waktu untuk menyempurnakan kemampuan dia melakukan pekerjaan, dia tidak akan pernah bertumbuh. Tetapi karena dia memusatkan perhatian untuk meningkatkan diri dia sendiri, dia bertumbuh dan memperhatikan orang lain ke memimpin mereka. John berubah dari berbicara kepada penonton atau hadirin menjadi seorang penulis buku. Dia berkembang dari hanya mempengaruhi organisasi-organisasi yang kecil menjadi berbagai macam organisasi di seluruh dunia. Dia meningkatkan fokus dia dari sekedar kelembagaan menuju ke wirausahaan. Pengaruh dia berubah dari lokal ke nasional ke internasional. Dia bergerak dari memelihara organisasi ke mendirikan dan mengembangkan organisasi. Mengapa semua ini terjadi pada diri John? Karena apa yang dia lakukan adalah mencoba meningkatkan diri dia sendiri. Bukan hanya pekerjaan atau posisi dia. Itu membuka masa depan dia. Itu telah memberikan kesempatan kepada dia untuk meraih lebih banyak dengan apa yang pernah dia yakini dan yang dia dapat kerjakan. E.M. Gray mengatakan, orang yang sukses memiliki kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang orang gagal tidak ingin lakukan. Orang yang sukses tidak suka melakukannya juga, tetapi ketidaksukaannya tunduk pada kekuatan maksud hidup. Sahabat Mr. Sorchan, semakin selaras kita dengan maksud hidup kita dan semakin berdedikasinya kita untuk bertumbuh ke arah tersebut, semakin baik pula kesempatan kita untuk meraih potensi kita, mengembangkan kemungkinan kita dan melakukan sesuatu yang berarti. Nanti kita akan lanjutkan pertanyaan yang kedua. Tahukah kita cara kita seharusnya untuk bertumbuh di segmen berikutnya? Salam untuk terus konsistensi demi pertumbuhan pribadi kita dan penggalian potensi kita. Salam sehat luar biasa dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.